He's turned my mourning into dancing again. He's lifted my sorrows high, and I can't stay silent. I must sing, for His joy has come. Saudara, kita berjumpa kembali dengan renungan harian sulung perjalanan kita sampai Yohanes pasal 3. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur dari hari demi hari kami percaya penyertaan-Mu ada dalam hidup kami, kekuatan, perlindungan yang selalu Engkau sediakan, bahkan berkat kecukupan pada hari ini. Cukupkan kami Tuhan, kami bersyukur karena pemeliharaan-Mu tidak henti-hentinya menjaga kehidupan kami. Ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, Yohanes pasal 3 ayat yang pertama adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ya. Kali ini kita merenungkan satu nama, yaitu Nikodemus. Ya, di dalam ayat yang ke-1 dia orang Farisi, namanya Nikodemus, dia seorang pemimpin agama Yahudi. Saudara, siapa Nikodemus itu? Kalau kita lihat, saudara, arti di dalam kata Yunaninya adalah penakluk orang. Wah, bagus saudara ya namanya ya. Itulah judul yang betul-betul menjadi seorang pemimpin yang menaklukkan orang. Itu arti Nikodemus. Maka dia seorang pemimpin agama Yahudi, pasti dia orang Farisi. Dan ternyata Nikodemus seorang guru yang sangat terkenal. Dia anggota Sanhedrin. Saudara, Sanhedrin itu adalah mahkamah agama Yahudi yang terdiri dari 69 anggota. Yang berarti Nikodemus salah satu dari 69 anggota itu. Nah, saudara, siapa dia? Ternyata saudara, Nikodemus itu orang yang betul-betul mengamati kehidupan Tuhan Yesus. Orang yang betul mau meneliti pekerjaan Tuhan Yesus. Orang yang mau mengerti sebetulnya siapa orang yang tiba-tiba datang yang bernama Yesus dari Nazaret, anak tukang kayu itu. Itulah saudara yang membuat penasaran Nikodemus, atau mungkin karena dia seorang guru yang harus terus belajar dan juga mengajar, maka dia cari informasi, dia mengadakan penelitian saudara untuk boleh mengenal siapa sebetulnya orang yang bernama Yesus dari Nazaret ini. Tetapi saudara, ternyata saudara, Nikodemus itu ya saudara, orang di dalam penelitiannya ya betul-betul dia orang yang juga nggak berani juga saudara ya. Mungkin kalau andai kata 1 dibanding 69 berarti dia akan berlawanan dengan 68 anggota Sanhedrin saudara. Siapa yang tidak grogi saudara? Itulah kedudukan yang tinggi sebagai mahkamah agama Yahudi. Tetapi saudara, Nikodemus siapa? Orang yang berani. Berani apa? Berani datang kepada Tuhan Yesus sekalipun takut kepada rekan-rekannya gitu ya. Secara pribadi punya keberanian yang luar biasa, secara kolektif, secara kebersamaan, secara organisasi gitu ya, secara kekompakan kerekanan, dia ada ketakutan. Maka saudara, Nikodemus datang pada malam hari. Malam-malam dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dengan apa saudara? Tentunya dia akan merasa aman ya. Dan tidak ada orang yang mengenali dia. Malam-malam datang, gelap, gak ada yang tahu selain Tuhan Yesus yang tahu bahwa Nikodemus itu datang. Mengapa saudara Nikodemus mencari Tuhan Yesus? Ini titik poinnya. Kenapa saudara? Karena Nikodemus tidak pernah menemukan apa yang namanya damai sejahtera yang sesungguhnya. Saudara, Nikodemus tidak menemukan apa makna keselamatan yang sesungguhnya itu.
Nikodemus terus merasa gelisah ketika dia diperhadapkan dengan masa depannya, apalagi ketika aku nanti mengakhiri hidupku di dalam dunia ini. Apa yang menjadi pertimbangan Nikodemus, saudara? Dengan kedudukannya yang tinggi, dengan jabatannya yang tinggi sebagai mahkamah agama, sebagai guru besar, sebagai orang Farisi, yang jelas kesalehannya bisa ditunjukkan, gitu ya. Sudah, orang Farisi itu kan kesalehannya ditunjukkan kan, di perempatan dia pakai jubah, tahu bahwa semua orang Yahudi kalau dia orang Farisi, doanya pun di perempatan jalan, wow, salehnya luar biasa. Persembahannya juga dipamerkan, ditunjukkan sebagai orang yang taat dan takut akan Allah. Sebagai orang yang setia menjalani hukum Taurat, saudara, siapa yang gak saleh? Tetapi Nikodemus mengatakan tidak, semuanya tidak. Guru yang terkenal itu ternyata apa yang dimilikinya, jabatan, kedudukan, nama, pekerjaan yang besar, justru menjadi penghalang untuk dia datang kepada Tuhan Yesus. Maka saudara, malam-malam dia datang bersama dengan Tuhan Yesus. Malam-malam itulah Nikodemus semakin mendengar pengajaran Tuhan Yesus, semakin gelisah, dan semakin dia terus mencari dan ingin bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Saudara, kita lihat kebenaran yang sudah ada di dalam hatinya itu akan terus mendorong dirinya mencari kebenaran sampai dia menemukan kebenaran. Saudara, saya ulang lagi saudara ya, kebenaran yang Allah berikan dalam hati kita, dalam hati manusia, dalam hati Nikodemus, kebenaran itu akan terus berupaya mencari kebenaran sampai dia menemukan kebenaran, yaitu siapa? Tuhan Yesus sendiri. Karena kebenaran itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus saja. Maka saudara, di sana Nikodemus bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan melalui ini saudara, apa yang dapat kita renungkan melalui kisah Nikodemus ini? Pertanyaannya adalah, sudahkah saudara dan saya dengan apa yang saudara miliki itu, apa yang saudara punyai, entah jabatan, kedudukan, nama baik, mungkin kemampuan saudara, mungkin apa yang dapat saudara membuat engkau merasa aman dan safety semuanya, betul-betul itu memberikan damai sejahtera. Betul-betul itu memberikan jaminan dalam hidup saudara dan saya. Kalau tidak, dan saya katakan pasti tidak, di luar Tuhan Yesus, maka Nikodemus mencari Tuhan Yesus. Marilah saudara dan saya, ayo cari Tuhan Yesus. Cari Tuhan Yesus, terus cari Tuhan Yesus sampai bertemu dan bertanya, Tuhan, siapakah Engkau? Masuklah di dalam hidupku. Ada satu pujian dari Pak Niko yang sangat menunjang renungan kita hari ini. Ya. Mataku tertuju padamu. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Mataku tertuju padamu, ya Tuhan. Mari kita belajar, segenap hidup kita serahkan kepada Tuhan. Katakan, Tuhan,
Bimbing aku masuk ada di dalam rencanamu untuk membesarkan kerajaan Tuhan. Ku mau mengikuti kehendak-Mu, ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju kepadamu ya Tuhan. Segenap hidupku, katakan, ku mau serahkan kepadamu. Ya, amin Tuhan. Ada di dalam rencanamu ya Tuhan. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu ya Bapa menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Sudahkah kita terus-menerus dalam hidup kita mencari Tuhan Yesus sampai bertemu Dia? Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami mau belajar dari Nikodemus ya Tuhan, yang dalam hidupnya terus-menerus mencari kebenaran dan menemukan Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Tuhan, biarlah dalam hidup kami betul-betul menemukan Engkau. Engkau ya Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Berkati hari ini, usaha kami, pekerjaan kami, studi kami, belajar kami, pelayanan kami. Dan ketika kami bergumul dengan sakit kami, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan kami. Dan ketika kami ada dalam duka, biarlah kasih karunia Tuhan, belas kasihan-Mu, penghiburan kekuatan Engkau sediakan bagi setiap kami yang berduka. Ya Tuhan, pimpin kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.
Saudara, sampai bertemu di renungan harian sulung yang akan datang. Tuhan berkati. Joy has come.